warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Surya Kirana dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan yang berkaitan dengan antisipasi kejahatan di media sosial dengan metode teknologi internet. Teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Dengan begitu, teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia. Apa itu cybercrime dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya sendiri merupakan salah satu dampak negatif internet sebagai platform yang saat ini banyak digunakan. Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data, yang artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Nah, jenis-jenis kejahatan yang dilakukan, yang pertama, pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Yang kedua, cyberterorisme. Cyberterorisme merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak dipengaruhi oleh negara-negara besar di dunia termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberteroris kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur perjalanan pemerintah. Yang kedua, cyberterorisme. Cyberterorisme merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterorisme kerap kali mengecam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga, hacking. Jenis cybercrime berikut adalah hacking, tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional. Ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau keputusan pribadi. Dan yang keempat, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Atau para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Yang kelima, menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang memancing kontroversi. Adapun cara untuk menanggulanginya, yang pertama, membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegak hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya yang jelas. Yang kedua, membentuk lembaga penanganan khusus. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindakan kejahatan di ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai membentuk lembaga khusus yang mengenai persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime.
dimanapun mereka berada. Yang ketiga, memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Alhasil, kejahatan cybercrime seperti malware atau deepfake lebih bisa diminimalkan. Nah, itu saja penjelasan singkat tentang pengertian cybercrime, jenis-jenis kejahatannya, hingga cara penanggulangannya. Saat ini, aktivitas cybercrime memang meningkat pesat jika dibandingkan beberapa tahun lalu ketika internet belum memiliki banyak pengguna. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.